Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat ya, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Baiklah, bertemu lagi ya dengan Miss Eis. Pembahasannya masih mata pelajaran PPKN. Temanya yaitu tentang indahnya keragaman di negeriku. Ya, baiklah, sebelum belajar marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Praying rule. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Baiklah teman-teman, silakan simak video berikut ini. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai.
karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Bagaimana teman-teman? Masya Allah ya, betapa indah negeri kita, bukan? Begitu banyak keragaman yang ada ya, seperti keragaman suku, bahasa, agama, pakaian adat, kesenian tradisional, dan lain-lain ya. Dimana keragaman itu merupakan kekayaan kita, kekayaan Indonesia ya. Walaupun Indonesia memiliki keragaman yang berbeda-beda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa saling menghargai dan menghormati ya. Karena kan memang setiap budaya itu memiliki keunikan masing-masing ya. Jadi dengan begitu kita dapat hidup bersama dengan bahagia. Amin. Islam pun mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan ya, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Demikian ya, Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, seperti suku bangsa yang begitu banyak yang ada di negara kita ya. Untuk apa? Untuk kita saling mengenal, saling bekerja sama, saling memberikan manfaat ya. Jadi perbedaan yang ada juga diharapkan bisa membuat kita lebih saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan. Nah, sikap seperti apa sih yang dapat kita lakukan agar tercipta persatuan dan kesatuan ya, diantaranya seperti mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa ya, juga menghormati teman yang sedang beribadah. Manusia merupakan makhluk sosial ya, dimana membutuhkan interaksi dengan orang lain. Salah satu cara yaitu dengan berkomunikasi ya, berkomunikasi menggunakan bahasa. Nah, bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tapi walaupun memiliki bahasa pemersatu ya, Indonesia juga memiliki berbagai macam bahasa daerah ya. Nah, bagaimana cara kita melestarikan bahasa daerah yang kita miliki? Di antaranya seperti kita harus bangga saat menggunakan bahasa daerah. Juga kita diharapkan dapat menghargai ya. Kita harus mampu menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya ya. Juga kita mau mempelajari bahasa daerah lain. Teman-teman juga pastinya sudah tahu ya, Indonesia itu memiliki keindahan yang luar biasa ya. Nah, bentuk rumah adat yang beragam juga menambah keindahan Indonesia. Setiap rumah adat itu memiliki makna tersendiri bagi masyarakat suatu daerah. Nah, kita juga harus mampu melestarikan rumah adat tersebut. Bagaimana caranya? Ada beberapa usaha yang dapat kita lakukan, diantaranya ya, jika teman-teman mengunjungi ya, sedang berlibur ke suatu daerah ya, silakan kunjungi rumah adat yang ada di sana. Lalu tidak mencoret-coret ya, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat tersebut ya, menjaga kebersihannya dan juga menghargai bentuk rumah adat suku lain.
ya. Dan kalau memang bisa, silakan promosikan keindahan rumah adat tersebut sesuai dengan pengetahuanmu. Selain rumah adat, Indonesia juga memiliki keindahan lainnya ya. Di antaranya itu dari keragaman pakaian adat ya. Jadi setiap daerah itu memiliki pakaian adat yang mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi pakaian adat itu juga merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan kita lestarikan. Bagaimana caranya? Bagaimana upaya kita melestarikan pakaian adat tersebut? Ya, salah satunya adalah kita harus bangga menggunakan pakaian adat tersebut. Ya, biasanya kan kalau ada peringatan Hari Kartini, teman-teman pernah dong menggunakan pakaian adat dari daerahnya masing-masing ya. Bangga tidak menggunakan pakaian adat daerahnya masing-masing? Bangga dong ya, pastinya bangga ya. Dan itu merupakan salah satu upaya melestarikan pakaian adat ya. Juga menggunakan seragam batik ya pada hari-hari tertentu ya. Dan juga kita harus menghargai pakaian adat dari daerah lain. Dan juga kita bisa mempromosikan keindahan pakaian adat tersebut ya, sesuai dengan pengetahuan kita. Oke ya, selain rumah adat dan pakaian adat, Indonesia juga kaya akan kesenian daerah. Misalnya seni tari, lagu daerah, alat musik, upacara adat, dan seni pertunjukan. Setiap provinsi itu memiliki kesenian daerah yang harus dilestarikan. Salah satunya adalah seni tari. Seni tari merupakan tradisi yang biasa ditampilkan saat upacara adat tertentu. Ya, bagaimana cara kita melestarikannya ya? Upaya yang kita lakukan diantaranya itu ya, menghargai kesenian yang dimiliki oleh daerah lain, mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan bersemangat ya, mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain. Kita juga menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah dengan semangat ya. Ya, seperti ini contohnya. Lagu apa ini? Ayo tebak, berasal dari provinsi mana? Manuk dadali, manuk panggagahna, parlambang sakti Indonesia Jaya. Oke, teman-teman pasti pernah dong mendengar lagu itu. Iya, dari provinsi mana? Ya, benar, Jawa Barat. Oke. Baik teman-teman ya, tadi banyak sekali ya materi yang kita bahas mengenai keragaman yang ada di Indonesia ya. Nah, jadi kita harus mengembangkan rasa toleransi terhadap keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih toleransi itu? Ya, toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia ya. Sikap toleransi dapat mempererat hubungan dalam masyarakat ya, dapat tercipta persatuan dan kesatuan. Nah, begitu banyak bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia ya. Nanti silahkan teman-teman baca di halaman 150 ya. Silakan dibaca. Di situ ada toleransi dalam keragaman agama, ada toleransi dalam keragaman suku bangsa, juga toleransi dalam keragaman budaya. Baik teman-teman ya, demikian pembahasan yang dapat Miss sampaikan ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita mampu menerapkan sikap toleransi, saling menghargai ya, saling menghormati perbedaan yang ada ya, dan juga kita selalu bersyukur ya, bangga menjadi bangsa Indonesia ya, karena begitu banyak ya keragaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, baiklah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya ya, insya Allah. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.